Padahal sholat itu kan adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Jadi kalau mau agamanya kuat, kuatkan Pondasi. Tapi yang wajib kadang-kadang dia tinggalkan atau dia lalaikan. Nah, itu jangan ya. Iya, Ustaz. Ingat, yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidara, bincang dalam Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini, sore menjelang berbuka puasa, kita kembali lagi mengadakan bincang dalam redaksi Ramadan. Oke, kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang Masya Allah, mimik mukanya itu ada keturunan Arabnya, Ustaz ya? Insyaallah. Masya Allah. Oke. Sebelum kita membahas redaksi Ramadan, marilah kita kasih waktu kesempatan buat narasumber kita untuk kenalan. Oke, silakan, Ustaz. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sama-sama besar ya kepada tim Bidara Bincang dalam Ramadan. Izinkan saya perkenalan, nama saya Idris. Domisili saya sekarang sudah di Rangkas, Bitung. Ya. Beliau ini perantau, Ustaz ya. Beliau ini perantau, teman-teman. Saya murni perantau, asli dari Dompu, NTB. Masya Allah. Ya. Ini ngerantaunya bukan main-main. Ya, nggak main-main. Bukan main-main, nggak main-main. Ya, nggak main-main. Tanggung. Ya. Iya. Tahun 2012 saya merantau. Saya pulang tahun 2018 langsung bawa istri. Nggak main. Sekali pulangnya bukan bawa sesuatu, langsung bawa istri emang. Masya Allah, Masya Allah. Lalu pulang yang kedua kalinya tahun 2023. Bawa anak. Bawa dua anak. Masya Allah. Ya. 2000 berapa tadi bawa istri? 2018, 1921, terus bawa anak tahun 2023. 2023, berapa tahun itu tadi? Jeda lagi pulang bawa anak langsung. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun jeda langsung bawa anak 2, Masya Allah. Mungkin itu hikmah tadi ya. Hikmah dari ngerantau jauh dari NTB Dompu ya tadi ya. Iya, karena merantau itu ada hikmahnya. Kalau kita merantau pasti kita meninggalkan sesuatu yang disayang juga. Entah disayang nih, entah apa segala. Tapi kata Imam Syafi'i, ya, merantaulah, niscaya kamu akan mendapati apa yang kamu tinggal. Safir tajid amman tufarikuhu. Merantaulah. Niscaya engkau akan dapatkan kembali apa yang kamu tinggalkan. Entah itu kejayaan, harta, benda dan segala macamnya. Jadi itu tadi ya hikmah merantau. Masya Allah. Oke, pada sore kali ini menjelang berbuka kita akan membahas satu redaksi yang mungkin familiar tentang kata istiqomah. Istiqomah setelah bulan Ramadan dan bagaimana menjaga semangat agar tetap semangat nih. Kita setelah bulan Ramadan di bulan-bulan yang lain semangat dalam menjalankan ibadah, dan setelah Idul Fitri bukan hanya sebagai musiman atau rutinan saja setahun sekali tadi ya. Mungkin kebanyakan orang yang setelah Idul Fitri atau setelah Lebaran ya kembali tidak semangat ibadah, mungkin entah apa di dalam benaknya tadi ya. Oke, lanjut aja tadi ke pertanyaan pertama ya. Sebelum kita mendalami makna istiqomah itu apa, jadi secara singkat makna istiqomah dan mengapa itu penting di bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Istiqomah ini adalah bahasa Arab. Kalau bahasa umumnya konsisten. Ya. Kenapa harus istiqomah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling Allah cintai atau adalah pekerjaan atau amal yang dilakukan secara terus menerus, secara ulang berulang, walaupun itu sedikit. Ya. Artinya
perbuatan atau amal ibadah yang dilakukan secara terus-menerus itu lebih besar, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan suatu amalan yang besar tapi hanya sesaat. Hanya sekali, hanya 2 kali dan 3 kali. Habis itu habis bosan tinggalkan. Sudah tidak ada artinya tadi. Tidak ada artinya. Mending kita melakukan sedikit kebaikan tadi ya. Tapi terus menerus. Karena amal yang sedikit dan diistiqomahkan bagi orang muslim itu bisa menjadi senjata. Ya, bisa menjadi tameng. Iya. Dan bisa dijadikan alasan meminta kepada Allah agar doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin terus-menerus, semakin dekat. Dia jadikan alasan amal yang dilakukan secara terus-menerus ini sebagai senjata agar Allah mengabulkan doa-doanya. Nah, kenapa itu dipentingkan sih? Kenapa itu menjadi penting ketika kita melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan? Ada apa gitu di dalam bulan Ramadan? Sehingga kita itu harus istiqomah dalam melakukan amal-amalnya di bulan Ramadan. Begini, saya hari ini diberi tema istiqomah setelah Ramadan. Artinya kita harus istiqomah beribadah. Ya. Secara garis besarnya beribadah. Ya, karena datangnya bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Bulan yang satu amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Iya. Ya. Tidak main-main, ya. Dilipat gandakannya hingga 700 kali lipat. Iya. Artinya kita dituntut untuk melakukan banyak sekali amal-amal kebaikan, baik itu yang wajib, yang sunnah, yang wajib apalagi ya. Iya. Yang sunnah kita tekankan. Ya. Kalau di bulan-bulan yang lain yang sunnah kita jarang atau kita melakukannya hanya karena lagi mood, ya, lagi moodnya baik, lagi pengen aja. Tapi rata-rata di bulan Ramadan ini yang sunnah pun dilakukan, ya. Nah pertanyaannya, ya, apakah kemauan yang besar, rajinnya ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah di bulan Ramadan itu akan terus berlanjut hingga setelah Ramadan. Ramadan. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin kita tidak tahu tadi ya, masing-masing di hati seseorang. Pengenkah masih semangat gitu? Walaupun itu bukan bulan Ramadan, bukan bulan yang dimana dilipat gandakan segala pahalanya. Nah mungkin itu jadi pertanyaan, jadi misteri besar. Oke. Jadi begini. Memang kalau sudah Ramadan berlalu biasanya suasananya menjadi berubah. Suasananya berubah. Kalau di bulan Ramadan itu kita dituntut oleh lingkungan. Ya, jadi ke bawah tadi ya, ke bawah suasana. Iya. Ke bawah suasana. Diajak oleh orang tua, diajak oleh teman. Apalagi diajak oleh besti. Ya. Pasti nggak bakal nolak. Pasti nggak bakal nolak itu. Kalau nolak ntar diputusin. Nah, besti ini apa tadi? Besti ini entah teman. Besti itu bisa teman dekat. Iya, terus teman dekat. Ya, tentu saja kalau dalam Islam tidak ada kata pacaran ya. Tapi anggaplah besti teman dekat, baik itu laki-laki atau perempuan misalnya kan ya. Iya, yang menjadi penyemangat. Intinya, kalau di bulan Ramadan itu faktor pendorongnya itu banyak. Karena bulan Ramadan sendiri itu adalah booster untuk semangat dan meningkatkan semangat ibadahnya. Iya. Tapi kalau Ramadan ini sudah lewat, nah suasananya jadi beda nih. Iya. Suasananya jadi beda. Sholatnya mulai ditunda. Baca Al-Qur'annya mulai sedikit. Atau bahkan mushaf Al-Qur'an ini tidak disentuh. Mulai dirapikan di lemari. Mulai disimpan di lemari, dirapikan kembali, lemarinya ditutup kembali. Yang di bulan Ramadan rajin sedekah, rajin amal. Mungkin sekarang dompetnya tetap penuh aja tadi ya. Ya? Mungkin sekarang dompetnya tetap penuh aja kalau udah bukan bulan Ramadan lagi nih. Ramadan lagi. Ya. Nah, seharusnya begini. Nah inilah manfaatnya istiqomah ya. Jadi istiqomah ibadah setelah Ramadan itu
bukan berarti melakukan ibadah dengan porsi yang sama. Kalau ibadah, kalau bacaan Al-Qur'annya di bulan puasa 1 juz sehari, maka melanjutkannya di bulan selain bulan Ramadan itu menjadi 1 lembar atau setengah lembar, tapi itu rutin setiap hari tetap itu disebut istiqomah. Jadi amal yang dilakukan di bulan Ramadan dengan amal yang dilakukan setelah bulan Ramadan, walaupun dengan porsi yang berbeda, tapi tetap dilakukan. Nah, ini istiqomah. Nah, itu istiqomah penting tadi ya. Penting ya. Karena di bulan Ramadan tentu saja beda kan. Tadi bulan Ramadan sendiri itu adalah boosternya, belum lagi dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, saudara dan lain sebagainya. Yang menjadi faktor utama. Yang menjadi faktor utama semangat ibadahnya. Nah, sedangkan di bulan Ramadan, di bulan selain bulan Ramadan itu udah mulai hilang kan? Sudah mulai menurun. Nah, jadi kita sebagai umat Muslim, karena gini, indikator diterimanya amal kita di bulan Ramadan itu adalah apabila kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan masih terus berlanjut dilakukan di bulan setelah Ramadan. Itu tadi ya? Iya, jadi setelah Ramadan sedekahnya masih dilakukan, puasanya dilanjutkan, puasa sunnahnya. Puasa sunnahnya dilanjutkan, ibadah salat sunnahnya tidak dia tinggalkan, dan lain-lain. Oh, jadi dia itu menimbulkan hikmah baik tadi ya? Iya, jadi kalau di bulan setelah bulan Ramadan itu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu masih dilakukan, itu indikator amalnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu teman-teman. Jadi salah satu hikmah baik di bulan Ramadan yang menjadi indikator amal kita diterima itu terus menerus. Walaupun selain bulan Ramadan kita beramal baik itu terus menerus. Nah, itu menjadi tanda tadi ya. Jadi tanda amal kita selama bulan Ramadan itu diterima. Ya, Ustaz? Benar begitu. Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Tad. Mengapa semangat ibadah di selain bulan Ramadan atau setelah Idul Fitri saja? Setelah Idul Fitri itu sering menurun. Ya, gini. Sebenarnya kembali lagi ya. Kalau di bulan Ramadan itu ada boosternya ya. Ada banyak faktor yang membuat dia semangat. Nah, mengapa setelah Ramadan konsisten itu, istiqomah itu menjadi menurun? Ya. Atau penyebab istiqomah, penyebab tidak konsisten, tidak istiqomah. Yang pertama-tama yaitu tadi, kalau sudah lewat bulan Ramadan, seringnya sholat sudah mulai ditunda, ya, entah lagi kesibukan dan lain sebagainya. Padahal di masjid sudah ada panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan sholat. Padahal itu suara adzannya luar biasa bagusnya. Apalagi yang pinggirnya langsung masjid tadi rumahnya. Apalagi pinggirnya masjid. Hayya sholat, panggilan sholat ditunda-tunda. Kenapa? Karena sibuk. Ya, karena sibuk. Dan yang kedua, faktornya adalah tidak mengerti. Jadi dia sholat, ibadah itu dia tidak mengerti apa kegunaannya, apa manfaatnya. Padahal sholat itu adalah kebutuhan. Bukan kewajiban tadi ya. Bukan kewajiban dan bukan apalagi jadikan beban. Aduh. Wah, ini kalau belum sholat ini terasa ada beban ini ya. Jadi nggak tenang kita. Was-was. Padahal ya, kebutuhan terhadap sholat itu melebihi kebutuhan seperti makan. Orang makan itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan jasmani. Jasmani kita untuk kelangsungan hidup. Sedangkan sholat itu adalah kebutuhan juga, kebutuhan ruhani. Ya, kebutuhan ruhani. Karena ruhani kita inilah yang sejatinya harus dijaga, harus terus ditingkatkan imannya. Padahal sholat itu kan adalah tiang
tiang agama. As-salatu imaduddin. Jadi kalau mau agamanya kuat, kuatkan pondasi. Pondasinya. Pondasi agama adalah salat. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Iya. Jadi emang kalau kita ingin menguatkan secara keseluruhan tadi ya. Iya. Secara keseluruhan dalam ibadah berarti kita harus menguatkan pondasinya dulu, yaitu salat. Dan tanda pondasinya kuat, tentu saja salatnya dia tidak tinggalkan. Jadi dia istiqomah. Ya, yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia lakukan. Yang dia lakukan. Ya. Iya. Jangan sampai yang sunnah dilakukan, yang wajib lalai. Aduh. Ya, ini jangan sampai ya. Karena banyak juga kita menemukan di tengah-tengah masyarakat ada orang yang mendapatkan suatu amalan, padahal itu amalan sunnah, tapi diiming-iming oleh keistimewaan, atau keutamaan tertentu. Sehingga melakukan amalan itu dia akan menghabiskan seluruh waktunya. Jadi seolah-olah ada hasil yang luar biasa tadi ya. Tapi yang wajib kadang-kadang dia tinggalkan atau dia lalaikan. Nah, itu jangan ya. Iya, Ustaz. Ingat, yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Tapi yang sunnah kita juga ikut meningkatkan. Okay. Lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Ya. Menurut Ustadz, ini menurut Ustadz ya, bagaimana atau tips and trick cara menjaga sholat kita tetap tepat waktu setelah Ramadan? Nah, mungkin tadi yang kata Ustadz, kebanyakan yang walaupun sudah ada panggilan, ya Allah sholat, orang-orang masih sibuk tadi ya. Nah, menurut Ustadz, bagaimana tips and trick cara menjaga tetap sholat kita itu istiqomah atau tetap tepat waktu, Ustadz? Nah, gini, yang pertama itu jangan melakukannya sendiri. Kita punya Allah. Iya. Berdoa, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar diistiqomahkan di dalam segala hal. Apalagi istiqomah di dalam salat. Ibadah saja tadi. Di dalam ibadah. Seluruh ibadah kita minta istiqomah. Karena istiqomah ini sendiri adalah nikmat yang harus kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi tadi ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qullah. Itu bukan hanya sekedar hadis belaka, tapi itu memang luar biasa maknanya. Iya. Jadi Allah sangat cinta, ya. Artinya apa? Kita sebagai umat muslim harus berusaha untuk istiqomah. Nah, bagaimana caranya untuk membangun istiqomah itu? Nah, itu dia. Ya. Apalagi istiqomah di dalam beribadah. Begini, seringkali kita mendapati untuk melaksanakan ibadah itu tidak istiqomah atau tidak konsisten pada waktu. Anggaplah salat tepat waktu lah. Salat tepat waktu. Artinya salat ketika adzan berkumandang, kita langsung bersiap-siap untuk salat. Tidak ditunda-tunda. Di antara tipsnya adalah gini. Gunakan prinsip paksa, terbiasa, luar biasa. Ya, begini. Pertama-tama kita harus memaksakan diri. Apa yang dipaksa? Melaksanakan salat di awal waktu. Maksakan itu. Jadi kita itu harus bisa sebelum azan kita sudah ke masjid. Iya, itu lebih baik. Sambil nunggu azan. Iya, dipaksakan. Kira-kira berapa lama? Ya, sekurang-kurangnya masa-masa percobaan untuk memaksakan diri itu ya. 21 hingga 40 hari lakukanlah ya. Sebulan lah ya. Jadi sebulan itu kamu paksakan untuk sholat awal waktu. Tapi apa efeknya? Apa hasilnya? Biasanya setelah itu, tanpa kamu melakukan treatment itu, kamu sudah terbangun. Sudah terbiasa. Sehingga kalau mau meninggalkan, menunda sholat setelah mendengarkan ajakan sholat, mendengarkan adzan, lalu kita ingin merestart
kembali kepada budaya kita yang pertama itu akan tidak enak. Iya, kita udah biasanya bakal ada di hati. Wah, gimana nih? Kita udah biasa begini. Iya. Ya, serasa kalau serasa kalau kita tidak tepat waktu itu rasanya nggak enak. Mengganjal gitu. Mengganjal. Iya. Karena udah terbiasa. Dan amal-amal yang sudah dilakukan secara terbiasa gitu lama-lama akan menjadi amal yang luar biasa. Ya. Jadi lakukan terus-menerus. Oke. Ya. Lanjut Tad. Baik. Pertanyaan keempat. Menurut Ustadz, apa amalan sederhana? Nah, ini amalan sederhananya tadi ya. Mungkin kalau sholat, masya Allah luar biasa tadi ya. Ini menurut Ustadz, apa amalan sederhana yang bisa menjaga ruh kita atau ruhani kita tetap hidup pada bulan Ramadan? Artinya asumsi-asumsi buat ruhani kita itu ada selain sholat tadi. Amalan sederhana saja. Gini, Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam riwayat lain, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Anggaplah yang kedua ya. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan atas dasar mengharap ridho, dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Menghidupkan maksudnya. Mendirikan Ramadan itu menghidupkan Ramadan. Perintahnya adalah berpuasa. Tentu saja puasa menjadi wajib selain yang wajib terdahulu kan ya, kayak seperti sholat itu dilakukan sudah umum ya. Sudah umum. Tentu saja semua amal perbuatan, amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah makanan ruh kita semuanya. Makanan ruh kita, anggaplah udah beres lah gitu ya. Udah beres itu ya. Yang rugi itu adalah sudah datang Ramadan, tapi ketika Ramadan pergi, dosa kita belum diampuni. Ya, itu sangat rugi. Ya, kenapa tidak rugi? Padahal satu kebaikan saja diganjar luar biasa, dilipat gandakan luar biasa. Ya, puasa itu pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan. Dan Allah belum pernah memberikan takarannya berapa. Takaran pahala puasa itu berapa nggak pernah diberikan. Khusus tadi dari Allah. Ya, Allah memberikan. Karena puasa itu adalah bagi Allah, wa ana ajazi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, tentu saja kalau dalam Ramadan ya. Artinya kita harus berusaha untuk merubah diri kita. Kalau tadinya kita berada di lingkungan yang tidak baik, kita berusaha untuk pindah ke tempat lingkungan. Ya, kita perbaiki lingkungan rumah. Ya, orang tua kita kalau tidak jarang sholat, tidak puasa, kita ajakilah. Ya, kalau susah minta kepada Allah, doa. Karena yang tadi ya, lingkungan juga menjadi faktor utama kita dalam semangat ibadah. Intinya minta kepada Allah. Ya, jangan sampai lingkungan menjadikan kita kembali tidak sholat. Kembali tidak ibadah, leha-leha. Ya, itu tadi salah satu penyebab tidak istiqomah itu ya. Ya, karena lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan teman, tempat nongkrong, lingkungan rumah. Dan segala macamnya. Ya, itu penting. Makanya dalam Islam itu juga diatur bahwa kita ini harus mencari teman yang membawa kita kepada perubahan, membawa kita kepada kebaikan. Ya. Oke, langsung aja Tad, berhubung waktu semakin larut, semakin dekat dengan berbuka puasa, kita langsung ke pertanyaan penutup Tad. Mungkin Ustadz ada pesan-pesan tentang istiqomah untuk pemirsa sahabat Bidara yang nonton podcast kali ini. Silakan Ustadz, sedikit pesan-pesan atau kesan-kesan tentang istiqomah dalam bulan Ramadan. Begini, perlu kita renungkan ya. Jika kita mampu beribadah maksimal selama 30 hari selama bulan Ramadan, maka kita pasti mampu beribadah maksimal juga di bulan-bulan lain. Artinya jangan pernah meremehkan diri sendiri. Ya, jangan jadikan bulan Ramadan
sebagai satu-satunya waktu untuk taat kepada Allah. Karena Allah itu bukan hanya Tuhan bulan Ramadan, tetapi Tuhan bulan-bulan lain. Artinya jangan hanya taatnya, tobatnya pada bulan Ramadan. Bulan lain lalu kembali maksiat. Jangan. Ya. Bulan Ramadan kita taat kepada Allah, kita sembah Allah, di bulan lain juga kita sembah Allah. Oke. Ya. Jangan jadikan Ramadan ini musiman tadi ya. Jangan jadikan musiman. Ibadah. Ya. Tapi jadikan ibadah itu dilakukan sepanjang tahun dan sepanjang hayat kita. Karena karena kita tidak tahu kapan akhir daripada hayat kita ini. Maka teruslah beribadah, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Menerima puasa kita, menerima salat kita, ruku kita dan sujud kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Oke, sahabat Bidara. Mungkin sampai sini saja tadi ya. Sampai sini saja podcast pada sore hari ini. Semoga banyak manfaatnya yang kita petik dari makna istiqomah pada bulan Ramadan. Ya, benar, banyak sekali. Karena waktu semakin sore, mungkin kita juga ada urusan pribadi masing-masing. Ada urusan masing-masing. Mungkin kita akhiri dengan sekian. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kita, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.